Saudaraku yang dikasih Tuhan, berbahagia sekali ini saya akan menyampaikan satu rahasia mengenai kekuatan Paskah. Kalau kemarin sudah saya sampaikan mengenai Paskah ketika zaman Musa, itu selanjutnya menimbulkan mukjizat, terbelahnya laut Teberau. Saudaraku, kemudian juga sudah saya sampaikan nanti setelah Paskah terakhir di muka bumi terjadi, nanti gereja akan diungsikan dari bahaya antikris, dari kepala Fir'aun di akhir zaman. Gereja akan diungsikan dengan 2 sayap burung nasar besar. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-14. Itu juga mukjizat yang luar biasa. Kalau ketika Musa itu mukjizatnya membelah laut Teberau, menyeberang laut. Tetapi pada akhir zaman itu mukjizatnya gereja terbang diangkat dengan 2 sayap burung nasar besar. Ini luar biasa sekali. Semakin dahsyat, semakin luar biasa. Saya akan memberitahukan sesuatu yang lebih dahsyat lagi. Ini Paskah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, saudaraku. Jadi Tuhan Yesus adalah Panglima Surga, saudaraku, yang sangat perkasa, dan dia menaklukkan seluruh dunia ini hingga alam maut. Ini bukan dengan pedang dan kekerasan, tetapi justru dengan kasih sayang dan pengorbanannya. Kalau biasanya pemimpin-pemimpin dunia ini untuk menguasai, menginvasi, menguasai tempat lain, dia harus melakukan satu peperangan. Tidak akan terhindar dari yang namanya perang menggunakan senjata, menggunakan bedil, menggunakan bom, bahkan nuklir dan lain sebagainya. Itu pemimpin-pemimpin dunia. Tetapi Tuhan Yesus Kristus untuk menaklukkan dunia, justru dia dengan kasih sayangnya yang ajaib. Saudaraku, jadi Tuhan Yesus itu adalah pemimpin yang sangat berbeda. Beda banget dengan pemimpin-pemimpin yang ada di dunia ini. Misalkan seperti Raja Daud, untuk menegakkan kepemimpinannya dia selalu ditandai dengan perang-perang menggunakan pedang-pedang. Dikatakan Daud itu tangannya berlumuran dengan darah. Saudaraku, ada satu ayat yang menyatakan begitu, sehingga tidak bisa membangun bait suci, dan bait suci dibangun oleh anaknya Salomo. Saudaraku, jadi Tuhan Yesus ini betul-betul satu pemimpin yang sangat berbeda sepanjang hidupnya, bahkan tidak pernah menggunakan kekerasan, tidak pernah menggunakan pedang untuk membunuh musuh. Ini Tuhan Yesus, saudaraku. Pisau pun tidak pernah, saudaraku, untuk nusuk orang, tidak pernah, saudaraku. Bahkan tangannya tidak pernah tercemar oleh kekerasan. Ini hebatnya Tuhan Yesus. Memukul, menampar, Tuhan tidak pernah. Tetapi justru dengan kelembutannya dan pengorbanannya waktu disalib, maka dia menjadi penguasa terbesar atas semesta alam ini. Sudah perhatikan baik-baik. Ternyata Tuhan Yesus ini menguasai alam raya dengan kasih sayangnya. Bukan dengan perang, dengan bedil, dengan bom, dengan nuklir. Tidak. Tetapi Tuhan menaklukkan dunia ini dengan kasih. Saudaraku, kematiannya di kayu salib ini adalah strategi dari Panglima Surga untuk mengalahkan pekerjaan iblis. Saya akan membaca di dalam Markus pasal 15 ayat 34 sampai 37. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Saudaraku, pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Jadi dia seperti domba yang akan disembelih, diam, pasrah kepada kehendak Bapa di sorga. Saudaraku, pada hari Jumat jam 9 pagi Yesus mulai disalibkan. Kemudian jam 12 siang kegelapan meliputi daerah itu sampai jam 3 sore. Kemudian Alkitab mencatat bahwa Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya atau wafat, ini saudaraku, pada jam 3 sore. Ini
Saudara bisa membaca di dalam Matius pasal 27 ayat yang ke-46, Markus pasal 15 ayat 34, kemudian Lukas pasal 23 ayat yang ke-44. Saudara, jadi perhatikan baik-baik bahwa Alkitab mencatat bahwa Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya ini pada Jumat jam 3 sore. Tertulis dalam Matius pasal 27 ayat 46, Markus 15:34, Lukas 23:44. Saudaraku, kemudian Tuhan Yesus bangkit pada hari Minggu menjelang matahari terbit. Ini tertulis dalam Matius pasal 28 ayat 1, kemudian Markus pasal 16 ayat 2, Lukas pasal 24 ayat 1, Yohanes pasal 20 ayat 1. Jadi keterangan firman Tuhan cukup banyak sekali mengenai kapan Tuhan Yesus mati di kayu salib dan kapan bangkitnya. Ini kesaksian firman Tuhan banyak sekali, saudaraku, lebih dari 4. Ketika Tuhan Yesus mati, wafat di kayu salib, maupun ketika Tuhan Yesus bangkit. Ini ada 4 kesaksian ayat, saudaraku. Jadi ini sangat kuat. Ini bila dihitung dengan hari, memang adalah 3 hari Tuhan Yesus di dalam kubur, yaitu Jumat, Sabtu, dan Minggu, saudaraku. Akan tetapi bila dihitung dengan jam, maka waktu Tuhan Yesus berada di dalam kubur atau alam kubur itu adalah 36 jam. Sudah perhatikan baik-baik. Tuhan Yesus berada di dalam alam maut, mengalahkan alam maut itu selama 36 jam. Yaitu dari jam 3 sore Jumat hingga Minggu menjelang matahari terbit. Ini diasumsikan sekitar jam 3 pagi menjelang matahari terbit ini, saudaraku. Jadi, saudaraku, 36 jam Tuhan Yesus menyeberangi dan mengalahkan alam kematian. Dan pada saat itu iblis dikalahkan dan pintu keselamatan, pintu surga terbuka dengan Yesus sebagai pintu kebangkitan pertamanya. Saudaraku, jadi Paskah Tuhan ini adalah saat Yesus keluh, tutup mulut, diam, menyerah, bahkan hingga mati di kayu salib. Ini adalah strategi Tuhan Panglima Surga mengalahkan iblis. Bukan seperti pemimpin-pemimpin dunia, saudaraku. Karena iblis tidak pernah bisa dikalahkan dengan pedang. Iblis tidak bisa dikalahkan dengan otot. Iblis tidak bisa dikalahkan dengan senjata secanggih apapun, bahkan nuklir sekalipun. Iblis nggak apa-apa di nuklir, saudaraku. Tetapi Tuhan Yesus itu jenius, cerdas, hikmatnya sungguh luar biasa, saudaraku. Dia mengalahkan iblis dengan cara merendahkan diri dan rela disalib. Saudaraku, ini satu rahasia yang luar biasa dahsyatnya. Yesaya pasal 53 ayat 7-11 saya bacakan. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas,
dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Yesaya 53, 7-11 ini nubuatannya. Saudaraku, jadi dengan kelemah lembutan Tuhan Yesus, bahkan dengan cara dia, sekalipun dia itu raja di atas segala raja, dia rela merendahkan diri, taat sampai mati di kayu salib. Saudaraku, ini strategi panglima surga. Kalau panglima dunia, strategi untuk mengalahkan yang lain itu biasanya dengan perang, dengan bom nuklir, senjata canggih, senjata biologis, dan lain sebagainya. Tapi Tuhan enggak. Dia pasrah di kayu salib. Iblis tidak bisa dibom nuklir, saudaraku. Iblis tidak bisa dibom dengan senjata kimia maupun senjata biologis. Tetapi iblis hanya bisa dikalahkan lewat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Saudaraku, jadi ini di dalam keheningan pasca kematian Tuhan, muncul kekuatan kebangkitan yang besar. Seperti benih yang ditanam, misalnya benih jagung atau kedelai atau sekecil apapun benih itu, setelah 2 atau 3 hari akan tumbuh dan mampu menjebol permukaan tanah di atasnya. Yesus adalah benih terbaik yang dipilih oleh Bapa untuk keselamatan umat manusia. Saudaraku, jadi 36 jam, sekali lagi saudara perhatikan baik-baik, 36 jam Yesus di alam maut, 36 jam Yesus berada di dalam kegelapan, memerangi iblis. Demikian benih itu ketika ditabur seolah-olah mati, berada dalam gelap. Tetapi ketika tumbuh, benih itu akan menjadi lebih berharga dari sebelumnya. Saudaraku, jadi Tuhan Yesus 36 jam di dalam alam maut, waktu yang sama dengan tumbuhnya biji jagung, waktu yang sama dengan tumbuhnya kedelai atau padi, waktu yang sangat singkat dibandingkan dengan, saudaraku, kebangkitan orang-orang mati yang lain. Saudaraku, ini ajaibnya Tuhan Yesus, saudaraku. Jadi bila dibandingkan dengan umat manusia di muka bumi ini, saudaraku, karena orang lain selain Tuhan Yesus, kebangkitannya adalah di akhir zaman, memakan waktu beribu-ribu tahun setelah dia dikuburkan. Saudaraku, bahkan semua orang mati sejak Adam hingga nanti Tuhan datang, saudaraku, itu menunggu Tuhan Yesus bangkitnya, saudaraku. Dasar enggak, saudaraku? Ini kekuatan pasca Tuhan Yesus, saudaraku. Kalau Tuhan Yesus sekarang sudah bangkit, tetapi orang-orang mati yang berada di dalam kebenaran sejak Adam hingga akhir zaman, itu bangkitnya, bangunnya, itu menunggu kedatangan Tuhan Yesus, saudaraku. Ini dahsyatnya pasca Tuhan Yesus Kristus, saudaraku. Jadi dengan kematian kebangkitan Tuhan Yesus lewat Paskah ini, saudaraku, ini akan ada kebangkitan manusia seluruh dunia yang benar dari Adam sampai akhir zaman. Saudaraku, seperti tertulis di dalam suatu ayat, saudaraku, di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 17, saudaraku, saya akan bacakan. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi ini kedahsyatan dari Paskah yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus. Kalau Paskahnya Musa,
ketika membebaskan bangsa Israel dari cengkeraman Fir'aun, itu mujizatnya membelah laut berau. Kalau Paskah di akhir zaman, Paskah terakhir yang dilakukan orang-orang kudus, itu mujizatnya nanti, saudaraku, gereja diungsikan, diangkat, diterbangkan dengan 2 sayap burung nasar besar. Ini juga mujizat yang luar biasa. Tapi Paskah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu membangkitkan orang mati. Saudaraku, ini luar biasa sekali, saudaraku. Jadi yang membangkitkan orang mati itu ternyata kuat kuasa Paskah Tuhan Yesus Kristus. Tidak pernah ada mujizat dimanapun yang seperti ini. Semua orang mati sejak Adam hingga akhir zaman yang berada di dalam kebenaran, itu bangkitnya menunggu kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, luar biasa sekali. Jadi kematian kebangkitan Tuhan ini, saudaraku, nanti akan membawa kebangkitan ribuan jutaan orang-orang benar yang akan mewarisi kerajaan 1000 tahun damai, yang akan mewarisi langit baru dan bumi baru, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga. Saudaraku, jadi saudaraku, bagi Yesus ini, saudaraku, Tuhan Yesus yang selama 36 jam di alam maut, ini waktu yang sama dengan tumbuhnya biji jagung atau kedelai, ini sangat singkat. Oleh karena itu, bagi Yesus ini, kematian ini adalah sesuatu yang tidak menakutkan. Saudaraku, jadi Tuhan tidak takut dengan kematian, karena Dia bisa mengalahkan melalui kebangkitannya setelah 36 jam. Pada saat seharusnya darah dan daging mulai membusuk. Kalau orang pada umumnya pada 36 jam pertama, maka daging dan darah akan mulai membusuk. Saudaraku, pada saat itu justru Tuhan Yesus bangkit. Saudaraku, sangat ajaib. Bagi orang pada umumnya, boleh jadi kematian ini merupakan sesuatu yang sangat mengerikan, menyedihkan. Ini bisa dipahami karena untuk manusia pada umumnya ini akan bangkit di akhir zaman, saudaraku. Jadi, saudaraku, memakan waktu ratusan bahkan ribuan tahun setelah kematiannya. Saudaraku, darah dan daging akan membusuk dahulu, meninggalkan keluarganya, meninggalkan kenangannya, meninggalkan saudara-saudaranya, dan banyak orang. Inilah yang menjadikan alasan manusiawi bahwa kematian itu adalah sesuatu yang menyedihkan, yang membuat pilu dan bersedih hati, saudaraku. Andai kata semua orang seperti Yesus, apabila mati kemudian bangkit pada hari yang ketiga dalam tubuh kemuliaan, tentu orang-orang tidak akan takut mati, saudaraku. Jadi, saudaraku, ini ada perbedaan yang terjadi antara Yesus dan manusia pada umumnya. Kalau Yesus, Dia mengalahkan maut selama 36 jam. Di dalam Paskah kematian kebangkitan, Dia mengalahkan kuasa alam maut. Saudaraku, Dia mengalahkan iblis, Dia mengalahkan maut. Saudaraku, kita akan baca di dalam 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 56. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Saudara, jadi yang mampu mengalahkan maut itu Tuhan Yesus Kristus.
Jadi melalui Paskah kematian dan kebangkitannya, dia mengalahkan maut. Mujizat terbesar yang pernah terjadi. Mengalahkan maut di dalam diri Yesus sendiri. Kemudian mengalahkan maut kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Dan dia akan dibangkitkan, mereka akan dibangkitkan ketika Tuhan Yesus datang. Saudaraku, jadi ini mujizat Paskah kematian kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Mujizat terbesar, mujizat kebangkitan. Saudaraku, kalau Paskah pada Musa itu mujizatnya terbelahnya laut Teberong. Paskah terakhir di akhir zaman, Paskah orang-orang kudus, nanti mujizatnya adalah gereja diangkat terbang dengan 2 sayap burung nasar, dihindarkan dari Fir'aun akhir zaman, yaitu antikris dan iblis, saudaraku. Tetapi Paskah kematian dan kebangkitan Tuhan itu dia mendobrak alam kubur, dia mengalahkan maut, membangkitkan orang-orang yang sudah mati. Ini kuasa Tuhan Yesus Kristus yang tercipta lewat Paskahnya di kayu salib. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kiranya Tuhan memberkati saudara dengan kuat kuasa hikmat, makrifat pengertian surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.